Ini dengan Bapak atau Ibu Meli Sumargo. Selamat bergabung di live Instagram pada sore hari ini. Ada Bapak Wayan Nur nih. Selamat bergabung juga Bapak Wayan. Kita sambil menunggu Pak Praseno hadir pada live Instagram sore hari ini. Apa kabar Bapak Wayan, Bapak Meli? Bisa sebutkan asal kotanya, berasal dari mana Pak? Hadir dari kota mana saja Pak Wayan, Pak Meli Sumarno ya? Sumargo. Mohon bantu jawab ya di kolom komentar Pak Wayan dan Pak Sumargo, silakan. Sambil kita menunggu penonton yang lain. Oh, alhamdulillah sehat. Pak Wayan dari Makassar hadir. Terima kasih Pak Wayan dari Makassar, cukup jauh ya. Nah, untuk live Instagram pada sore hari ini, saya sendiri ada di Kalimantan Timur, di Bontang, Kalimantan Timur. Untuk Pak Praseno nanti itu hadir dari Surabaya. Jadi dengan adanya live Instagram ini kita juga bisa say hi ya Pak ya, dari Makassar, dari Jawa, dari Kalimantan, bertemu semua ya. Hanya melalui Instagram live saja. Kalau Bapak Sumargo berasal dari kota mana Pak? Silakan Pak Sumargo bisa bantu jawab di kolom komentar berasal dari kota mana. Oke, Bapak Wayan, usahanya apa Bapak Wayan? Pak Sumargo usahanya apa nih? Usaha yang dirintis ini apa nih? Bisnis online kah, resto kah, atau kuliner, ataupun retail? Silahkan bisa dibantu dijawab di kolom komentar. Tangerang Selatan, salam hadir. Terima kasih Pak Sumargo. Jauh juga ya, kita berasal dari berbagai kota di Indonesia ya Pak ya. Jadi nanti sesi sharing dari Pak Praseno membahas terkait rahasia untuk menemukan target market dengan cepat. Nah, kira-kira nanti Bapak Sumargo ataupun Bapak Wayan usahanya apa? Nanti bisa langsung bertanya saja ketika nanti sesi sharing berlangsung. Nah, nanti kalau misalnya Pak Praseno sudah menyampaikan beberapa materinya, beberapa sharingnya, nanti kita bisa tiktokan Pak, tanya jawab dan lain sebagainya. Bisnisnya properti dan health Pak Sumargo ya. Terima kasih Pak Sumargo. Pak Wayan usaha Softlens dan salah satu karyawan GS. Oh oke. Halo Pak Wayan, saya dulu mantan HR-nya GS loh. Gitu. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Ada Setia Esenso, Bapak atau Ibu, bisa diinformasikan di kolom komentar ya, hadir dari kota mana, seperti itu. Oke, di sini ada Pak Sumargo, bisnisnya properti dan kesehatan. Oke, nanti mungkin setelah sesi sharing nanti kita bisa buka sesi tanya jawab. Nah, siapa tahu nanti dari sesi sharing sore hari ini Bapak maupun Ibu yang sudah bergabung bisa tahu, oh kira-kira di bisnis saya penentuan target market yang tepat itu seperti apa sih, seperti itu ya. Oke, Ibu Setia Asenso nih, Ibu atau Bapak nih, usahanya apa Bapak Ibu, bisa dibantu di sharing ya di kolom komentar Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, jadi untuk Bisnis Sukses Indonesia di BSI ini kita akan mengadakan Instagram Live itu seminggu, minimal seminggu sekali dan maksimal itu seminggu 2 kali, seperti itu. Dan kadang juga ada kelas berbayarnya seharga Rp99, itu biasanya dalam topik-topik tertentu seperti tentang HRD, rekrutmen, dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi untuk kelas free-nya itu biasanya kita akan adakan di hari Rabu dan hari Jumat. Untuk nanti di hari Jumat juga kita akan mengadakan Instagram Live yang tamunya saya akan mengundang Bapak Muhammad Yusuf. Nah, nanti di hari Jumat itu kita bakal ngebahas tentang leadership
business owner. Nah, jadi untuk bapak ataupun ibu yang sedang berusaha dan tentunya bapak dan ibu adalah seorang business owner, nah nanti bisa ikut juga di Instagram Live di hari Jumat yang tamunya itu nanti Bapak Muhammad Yusuf seperti itu. Jadi untuk topik setiap minggunya itu pasti akan berbeda tergantung siapa bintang tamunya seperti itu. Kita sambil menunggu Pak Praseno untuk bergabung ya. Untuk Bapak dan Ibu bisa bantu share juga link Instagram Live ini. Barangkali bisa membantu saudara ataupun teman Bapak Ibu yang membutuhkan saran ataupun masukan-masukan dari sesi sharing pada hari ini. Halo Pak Praseno. Menunggu Pak Pras untuk bergabung ya di sesi Instagram Live pada sore hari ini. Oke. Halo Pak Pras, selamat sore. Halo. Sore. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Duh, sehat ya yang mau liburan ya? Ya, masih beberapa hari lagi. Iya. Oh iya. Betul lah. Duh, yang lain sudah menjadwalkan liburan, saya kapan liburannya? Oh tenang, sebentar lagi ada bulan Desember kok, masih ada. Oh, oke. Tadi ada beberapa peserta atau penonton yang hadir nih Pak di IG Live dan tentunya dari berbagai bidang bisnis yang berbeda juga gitu kan. Tentunya beliau-beliau Bapak Ibu ini juga akan menanti-nanti nih sesi sharing dari Pak Pras nih yang terkait gimana sih rahasia menemukan target market ini dengan cepat. Iya. Betul. Oke, Pak Pras sudah siap? Kalau sudah siap akan saya buka. Siap banget. Silakan. Oke. Kalau gitu saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah join di Instagram Live pada sore hari ini. Dan tentunya pada sore hari ini saya mengundang Bapak Praseno Nugroho untuk membawakan sebuah topik nih ya. Topiknya yaitu adalah rahasia menemukan target market dengan cepat agar penjualan itu konsisten, seperti itu. Ya. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Pras. Ya, terima kasih Bu Winda, luar biasa. Ini saya diberikan kesempatan untuk kedua kalinya hadir ke sini. Baik. Dan materi malam ini sore ya. Ya, sore ini materi yang merupakan dasar dari penjualan ya. Kalau kita mau jualan offline, mau online, ini basicnya. Dan kalau nggak tepat dari awalnya, karena ini pondasi kalau kita bangun rumah ya, kalau pondasinya kurang pas, itu nanti ke atasnya juga kurang kuat atau bahkan menghasilkan kerugian untuk bisnis. Nah, saya pribadi ada banyak pengalaman banget tentang kegagalan menempatkan target market ya, nggak pas dan sehingga cukup rugi banyak. Nah, salah satunya itu ini saat kemarin jualan ya beberapa bulan yang lalu ya, saya lagi buka usaha makanan ya. Usaha makanan ini sudah jalan setahun dan kita rencana untuk buka cabang di tempat lain gitu kan. Nah, suatu ketika saya merasa ada sebuah tempat yang cukup ramai. Kita lihat, yang ramai ya yang datang ya. Dan ramainya itu konsisten, dalam arti ini tempat makan karyawan gitu. Jadi karyawan-karyawan kalau mau makan dia keluar dari kantor, cuma nyebrang masuk ke dalam gang, itu pasti makan di situ. Dan itu ada 3 karyawan bank, ada karyawan BUMN, nah cukup banyak. Saya pikir, wah, kalau dagangan saya yang biasanya ini jualan di sini, siapa tahu rame kan kelihatannya rame banget kan, ya seperti itu. Namun dalam hati kecil saya, tapi ini bukan target market saya gitu kan. Nah, lalu dalam hati kecil, siapa tahu kecantol, ada masa yang segini banyak juga nggak ada yang masuk, nggak ada yang beli kan gitu kan. Yeah. Nah,
Nah, kata-kata siapa tahu itu akhirnya udahlah kita siapin dana, kita bukalah tempat di situ dengan harapan ada yang beli. Ya, hari pertama itu omset paling tinggi. Kami banget tuh omsetnya. Karena dari pengalaman saya buka usaha kuliner itu nggak akan kaget atau apa istilahnya ya, terlalu happy di awal, karena itu yang namanya kalau hari pertama pasti rame gitu kan. Nah, lihat dulu hari kedua, ketiga dan seterusnya gitu kan. Di situ kita bisa lihat rata-rata penjualan. Nah, alhasil di hari kedua makin menurun, 3 makin menurun, dan makin misalnya wah, kalau kayak seperti ini nggak bisa bayar tempat, nggak bisa bayar pegawai, itu ketahuannya di hari ke-15 ya. Nah, usut punya usut, saya mengingat kenapa ya saya kok bisa salah menentukan strategi gitu kan. Oh, ternyata saya mengabaikan apa yang namanya target market ya. Padahal secara kemasan sudah saya buat menarik, terus strategi penawarannya juga, bahkan saya menawarkan secara gratis kepada mereka ya. Tapi yang namanya bukan target marketnya, mereka menolaknya gitu loh. Nah, luar biasa gitu. Yang namanya bukan target marketnya harus ditolak gitu. Mereka nggak suka gitu kan. Jadi istilahnya saya jualan di kantin karyawan yang mereka biasanya makan berat-berat. Nah, saya berikan jajanan. Mereka nggak suka jajanan karena mereka sudah makan berat, cenderung untuk tidak berjajan gitu. Nah, kalau dari flashback pengalaman saya sebelum berjualan di situ, saya melihat bahwa menentukan target market itu jujur berbeda sekali sama target market yang saya tentukan di tempat terbaru itu. Karena sebelumnya adalah target marketnya ada anak-anak sekolah, anak-anak yang ikut les. Nah, seperti mereka suka jajan dan di tempatnya itu tidak ada makanan berat. Dan memang sih anak-anak nggak suka yang beli makanan yang berat, ada nasi, ada ayam, nah seperti itu enggak, mereka sukanya nyemil. Nah, itu dia. Nah, dari sini bahwa sebuah pelajaran yang cukup mahal, menentukan target market di awal itu sangat berpengaruh pada kelangsungan bahan promosi ya, kelangsungan pembelian kata-kata, kelangsungan di mana strategi sosial medianya. Oke. Lalu dari itu juga, bukan dari pengalaman saya juga pribadi, saya juga pernah membantu klien. Nah, ini si klien juga memaksakan ya dengan kalimat siapa tahu. Nah, ini kata kuncinya itu kalau Anda perhatikan, kalau Anda berjualan dan di tempat baru lalu berpikir siapa tahu laris ya, itu berarti tidak ada data untuk hal itu, data kepastian di semacam judi ya, gambling. Nah, ini klien saya ini kalau nggak salah, saya ingatnya di Medan dia juga pengen membuka cabang di daerah Aceh. Jadi Aceh ke Medan itu butuh 6 jam perjalanan. Usahanya apa? Usahanya di bidang krom motor ya, krom motor. Jadi motor yang sudah lama ya, motor-motor lama yang sudah berkarat. Nah, itu rencananya mau dikrom biar mengkilap. Nah, oke. Secara bisnis di tempatnya yang sekarang ini di Medan rame banget, banyak anak muda ke situ ya, pengen motornya lebih tambah cakep gitu kan. Dan biaya kromnya keseluruhan dari mur, baut sampai ke knalpotnya itu 500.000 kalau all in ya. Nah, dicobalah untuk pasang iklan Facebook di Aceh. Nah, di Aceh, di situ penawarannya adalah gratis ongkir kalau biaya pemesanan hingga 500.000 dan dikirim lewat darat menggunakan bis. Nah, nanti kalau sudah selesai akan dikirim juga lewat bis. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu sepi sekali. Kita habis budget cukup banyak, sepi sekali. Nah, usut punya usut, mereka sering banyak ngeklik, tapi yang ngeklik sedikit, yang nanya juga makin sedikit juga. Ya karena mereka takut, khawatir, karena saat on the deal spare part motor itu ya dikirim itu takutnya kan hilang dalam perjalanan. Nah, itu dia. Jadi
target market ini bukan melulu pembelajaran yang pertama itu kan target market itu kan orang. Nah kali ini bukan melulu dengan orang, tapi lokasi adalah sebuah daerah gitu. Yang kalau dalam cerita klien saya ini yaitu memunculkan ketidakpercayaan kalau daerahnya juga terlalu jauh. Nah, itu semua tergantung dari produknya dan jenis produknya juga ya, dan biayanya. Kalau biayanya sangat mahal sekali, orang pasti ada proses atau funneling yang saya sebutkan di sebelumnya itu berbeda juga. Nah, dari pembelajaran hal itu, saya mendapatkan insight bahwa menemukan target market itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat gitu, dia bisa cepat sekali. Yang pertama, Anda bisa pelajari dari target market dari pengalaman bisnis sebelumnya. Ya, ini kalau ini dengan catatan usahanya sudah buka cukup lama. Siapa biasanya mereka yang membeli, usianya berapa, terus pekerjaannya apa, terus alasan mereka membeli apa, dari kota mana mereka. Nah, itu bisa dicek dari transaksi-transaksi yang selama ini ada. Oke, jadi bisa cek dari pembeli pembeli sebelumnya. Pembeli sebelumnya. Kemudian kita juga bisa cek dari percakapan-percakapan yang ada di sosial media. Nah, ini kalau ini yang awal-awal belum tahu ini target marketnya siapa, kita bisa cek pesaing. Nah, mereka tuh ngobrolnya kemana sih? Nah, atau target marketnya pesaing itu, contohnya kita follow tuh akun Instagram pesaing kita. Nah, dari situ kita bisa lihat percakapan-percakapan yang terjadi di akun sosmednya dia. Nah, cowok cewek kah, terus rata-rata mereka beli dari kota mana, nah, mengapa alasan mereka membeli. Nah, itu kita bisa kepoin seperti itu target marketnya. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan survei. Nah, ini biaya survei juga lumayan ya, perlu tahu kalau mau survei kita perlu cek dengan kuesioner, kita bisa menerka kira-kira target market saya siapa ya gitu. Nah, jadi di pertanyaan itu bisa mungkin cowok, cewek, kota. Nah, dengan catatan ini yang menarik, kalau kita memberikan survei ya, agar orang itu mau menulis survei itu perlu kita kasih reward. Nah, ini kesalahan paling banyak dari pengusaha, yaitu memberikan reward yang tidak ada hubungannya dengan produknya. Jadi sehingga surveinya itu false datanya banyak, data yang salah banyak masuk. Karena mereka berharap, contoh nih kita jualan kain tuh atau jualan makanan, tapi giveaway-nya berupa pulsa gitu kan. Ya orang pasti pengen pulsa gitu ya, pokoknya isi aja yang penting. Nah, akhirnya datanya kurang pas. Jadi lebih baik apa yang dijual itu kita berikan giveaway. Syukur-syukur nanti mereka mereview. Oke. Itu sering tuh kayak gitu tuh. Resto giveaway-nya pasti yang lain. Oh, ternyata tidak dibenarkan ya. Jadi lebih baik itu giveaway-nya adalah produk kita sendiri, seperti itu. Iya. Kalau ini kita fokusnya ke survei ya. Sama juga kayak menambah follower ya, dengan strategi giveaway juga bisa. Namun catatannya giveaway-nya perlu sama seperti yang dijual. Kalau beda tujuannya, orang juga jadi bukan karena produk Anda, tapi karena hadiahnya. Ya, target market, sehingga kita bisa cek ke langkah selanjutnya. Bila target marketnya sudah ketemu, jangan puas dulu, kita perlu tes. Nah, karena apa? Karena marketing ini bukan 1 + 1 sama dengan 2 gitu loh. Marketing ini perlu riset, perlu tes. Nah, itu dia. Nah, dari situ kalau sudah menemukan, sudah firm, itu bisa di scale up, atau istilahnya kita bisa buka cabang dengan misalnya mematuhi
istilahnya standar yang sudah kita buat, target marketnya ini yang jangan berubah seperti itu. Apalagi kalau ada kata-kata siapa tahu, nah itu sudah abaikan itu. Nah, kebanyakan sudah nggak dapat itu, gitu. Nah, ya bagi yang bertanya silakan. Oke. Ya, nanti saya tambahkan lagi nanti. Jadi coba tadi saya simpulkan ya Pak ya. Yang pertama tadi kita harus pelajari dari target market sebelumnya atau pembeli kita sebelumnya. Kalau misalnya usaha kita sudah berjalan. Tapi kalau misalnya memang usaha kita belum berjalan, kita bisa cek percakapan di sosial media atau pesaing kita. Seperti itu ya Pak ya. Dan yang ketiga itu dengan melakukan survei. Cuman kalau survei ini kelemahannya adalah biaya surveinya. Seperti itu. Iya. Seperti Pak ya. Lebih tepatnya giveaway-nya, hadiahnya biar mereka tuh mau mengisi. Oke, maksudnya maksud biaya di sini adalah giveaway yang akan kita berikan ke para calon customer itu ya, seperti itu ya. Yang mengisi, iya betul. Oke. Nah, kira-kira Pak, selain untuk mengkonsistenkan penjualan, kegunaan dari target market sendiri itu apa sih Pak? Oh iya, kalau kita sudah menemukan target marketnya, kita bisa otomatis kelebihannya bisa konsisten ya penjualannya, karena yang datang kita menjawab dari problem dari target market tersebut. Ya, kan orang berjualan itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi baiknya adalah kita membantu orang permasalahan orang lain. Ya, kita bantu untuk agar mereka lebih baik. Ya, contoh misalkan orang sakit, kita jualan suplemen agar mereka sehat, seperti itu. Nah, selain itu, ya kelebihan dari kita tahu target market, kita bisa membuat kalimat copywriting atau kalimat bahasa penawaran yang mereka sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka menjadi kalimat bahasa sehari-hari, gitu. Nah, contoh nih ya, misalkan kalau kita target marketnya anak remaja, kita katakan Anda atau ya Anda itu kan kurang pas banget. Nah, kita harus menyapa seperti yang mereka pada layak umumnya mengatakan pada teman-temannya. Itu kan target marketnya anak remaja, seperti itu. Sis, bro, nah seperti itu. Kakak, nah seperti itu. Nah, itu juga berpengaruh pada itu. Kemudian pengaruh juga pada biaya iklan. Nah, kita juga perlu beriklan karena database baru, calon konsumen baru itu darah segar. Jadi, misalnya kalau manusia itu darahnya nggak jalan, ya nggak oke gitu. Nah, makanya darah, kalau diistilahkan pelanggan baru itu adalah darah segarnya. Agar bisnis jalan, kita perlu dapat daftar nama baru, begitu kan. Nah, pastikan daftar nama yang masuk itu sesuai darahnya ya, seperti darah golongan darah O, golongan darah B. Kalau darahnya nggak sama, macet tuh bisnis itu. Kok banyak itu yang masuk baru, tapi kok nggak ada yang beli ya? Nah, berarti ada salah dari bahasa penawarannya di depan, karena nggak sesuai dengan target marketnya. Gitu. Ya, saya pun pernah mengalami hal yang sama ya, mengalami kesalahan ya, karena target market saya adalah pengusaha kuliner. Nah, saat itu saya mungkin pernah cerita ya, itu buka seminar ya untuk membeli workshop, tapi di awal itu kalimatnya seperti ini: siapa yang ingin buka usaha kuliner langsung rame di hari pertama gitu. Nah, banyak orang-orang yang ikut seminar, yang bayar 100.000 itu banyak yang hadir gitu. Nah, kenyataannya setelah di acara itu kan butuh upgrade pengetahuan lagi untuk hal itu. Nah, ternyata mereka nggak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya karena perkara dana itu. Sehingga berarti kan saya salah dalam membuat kalimat sesuai dengan target marketnya. Karena mereka yang para pengusaha, kalimatnya adalah siapa yang sudah punya usaha kuliner dan ingin tambah cabang. Oke, berarti dari kalimat aja bisa menentukan nanti kita closing apa enggak tuh ya? Ya, pertama tentukan target marketnya dahulu, baru kalimatnya, baru lokasinya. Iya benar. Seperti itu. Sangat-sangat fatal kalau kita nggak tahu target market. Dan kebanyakan adalah
ini Bu Minda, kalau ditanya target marketnya siapa? Ya semua orang Pak, gitu. Waduh. Ya benar, itu sering itu kayak gitu. Itu artinya yang Anda nggak jual kepada siapa-siapa gitu. Iya. Kalau semua orang ya nggak akan ada yang beli gitu. Ya siapa tahu nanti adiknya hubungi Pak Pras atau saudara saya, siapa tahu ya. Kalau siapa tahu itu akan banyak nggak dapatnya gitu. Oke. Nah kita sudah membahas terkait target market dan beberapa cara atau rahasia nih menentukan target market. Nah kira-kira mungkin penonton kita nih ya Pak ya di Instagram Live pada sore hari ini nggak tahu nih yang wajib menentukan target market tuh siapa sih Pak? Tim marketingnya atau si business owner nih? Nah siapa tahu ada yang bingung. Menarik pertanyaannya. Ya, siapa yang menentukan adalah pengambil keputusan ya saya pikir business owner ya, karena dia mengawali bisnis itu sudah harapannya bisa membaca market siapa yang butuh dari jasanya ini. Namun cara membacanya pun harus dengan data, jangan diasumsikan. Atau asumsi itu kan kalimat siapa tahu, nah itu dia, itu hindari. Gitu, harus pakai data. Gitu. Dan mereka juga perlu menginformasikan kepada tim marketing. Contoh, tim marketing juga bisa mencari datanya itu juga kepada pelanggan-pelanggan yang pernah membeli dari dia merasa, oh iya ya, saya biasanya kalau yang beli itu usianya seperti ini, terus belinya di daerah ini, nah, itu juga perlu menggali seperti itu. Terus kira-kira nih Pak, mungkin yang sedang bisnis saat ini atau yang sudah punya usaha saat ini belum punya target market nih, masih general aja, masih umum aja. Nah kira-kira waktu yang tepat untuk bisa business owner itu menentukan target marketnya itu kapan Pak? Wah menarik. Kapan menentukan target market? Sesegera mungkin ya. Kalau bisa hari ini ditentukan beberapa pertanyaan untuk menentukan target market, yaitu istilahnya cowok apa cewek, gender, itu yang pertama. Terus yang kedua, lokasi daerah. Ketiga, mereka ini pekerjaannya apa. Oke. Keempat, rata-rata income yang dibutuhkan itu berapa target marketnya. Iya, sekitar berapa. Terus yang kelima, mereka biasanya mengakses sosial media yang mana? Instagram kah? YouTube kah? Facebook kah? Nah kalau Instagram yang mana? Detailkan lagi. Akun yang mana? Gitu. Karena kalau Anda tidak bisa menemukan di mana mereka berada di sosmed, itu tentunya akan kesulitan untuk membuat penawaran di sosial media. Nah, kemudian ada yang menyampaikan pakai hobinya apa, atau mereka suka artis siapa, seperti itu. Nah, kalau Anda masih kebingungan, nah silakan buka handphone Anda scroll daftar nama Anda, kan ada teman-teman tuh ya, teman-teman Anda itu Anda lihat, kalau si A kira-kira ini orang yang saya inginkan untuk beli nggak? Kalau si B, si C, si D, nah sampai Anda ketemu, nah saya pinginnya kayak si H, ya kan? Si H ini target market saya. Nah, dari situ Anda hubungi teman Anda si H. Kira-kira kamu sukanya apa? Terus kalau beli barang gini, bagaimana kamu ngambil keputusan? Misalkan beli jilbab ya, jilbab seperti apa? Kalau saya jual jilbab 300, apa yang kamu pertimbangkan? Oke, belinya di mana? Oke, kalau di IG bukanya di mana? Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu untuk merangkum itu semua, membuka dengan perkenalan kita. Siapa tahu di nomor telepon sudah ada. Ya. Oke. Duh, panjang banget ya ini pembahasan terkait target market nih ya. Ini sore-sore tapi panas ini ya, pembahasannya nih. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung nih. Sudah banyak, ada School Kids, ada Ibu Ida, ada Pak Ibu Andin, ada Pak Idris, dan aneka tukang. Oke, silahkan Bapak dan Ibu bisa bertanya
apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Nanti coba akan dibantu oleh Pak Pras untuk menjawab seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Karena siapa tahu ada yang punya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau Anda menemukan target market yang tepat, ini, nah banyak duit kayak gini. Oh, banyak duit. Ada ininya ya, ada filter duit-duitnya nih. Iya dong. Ini perasaan saya aja atau gimana ya, filter kita IG Live ini agak beda nih, nggak kayak biasanya nih. Iya, ada update dari IG, menarik dari IG. Ini, memudahkan untuk komen, ya. Terus lebih bagus lah, banyak perbaikan 2 bulan terakhir ini karena ada pesaing yang namanya TikTok. Oh iya benar, karena nanti pada pergi ke TikTok semua kalau Instagramnya. Iya betul. Terima kasih udah bergabung, ada Bapak atau Ibu Hafa Shop. Silahkan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan terkait target market untuk bisnis Bapak Ibu, silahkan langsung diketikkan di kolom komentar. Nah, saya mengulas lagi nih untuk yang baru masuk pada IG Live sore hari ini. Yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah pelajari target market Anda sebelumnya untuk Bapak Ibu yang sudah punya bisnis sebelumnya. Tapi Bapak Ibu yang belum memiliki bisnis, maka bisa melihat dari percakapan sosial media pesaing kita ataupun dari sosial media yang sejenis dengan usaha kita, seperti itu. Dan yang ketiga bisa mengetahui atau menemukan target market itu dengan melakukan survei, dengan giveaway dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa ditanyakan langsung di kolom komentar kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Misalnya nih, Pak Pras, usaha saya adalah usaha di bidang kesehatan, kira-kira target marketnya seperti apa? Nah, bisa langsung ditanyakan ya di kolom komentar Bapak dan Ibu ya. Ya. Kira-kira Pak Pras bisa berikan contoh nggak Pak nih, salah satu usaha Pak Pras yang Pak Pras gali sendiri nih, target marketnya dari 0 sampai sekarang sudah berkembang seperti itu. Online kah atau apa namanya? Salah satunya kelas online. Ya, salah satunya kelas online ya yang sedang berjalan ini. Jadi saya pertama kali memunculkan kelas online itu, saya pikir, saya melihat ini prospeknya mungkin bagus, kita jalankan lah. Pertama itu kita lempar ke market, ternyata yang masuk itu market itu menilai sendiri ya, mencari sendiri, ternyata sampai ke sini ya itu rata-rata wanita, cewek gitu. Kok bisa ya, padahal saya saat beriklan itu tidak menentukan bahwa saya pengen yang ikut itu cowok. Saya buka aja cowok apa cewek, ternyata market menilai sendiri seperti itu, yang tertarik itu cewek dari data itu. Nah, dari situ saya bisa menentukan warna untuk halaman website, warna untuk iklan, terus kata-katanya seperti itu. Terus kendala mereka apa dalam belajar nih. Kalau dalam kelas online rata-rata ibu rumah tangga, kelas online Instagram Makeover ya, Revolution, rata-rata ibu rumah tangga yang sibuk. Nah, sehingga mereka itu kebanyakan kesusahan kalau diberikan waktu khusus untuk belajar. Harapannya mereka itu bisa belajar kapanpun mereka mau. Nah, sehingga saya membuat salah satu fasilitas, yaitu Anda bisa tanya kapanpun seperti itu, walaupun kelas sudah selesai. Nah, mereka sangat senang sekali dan mereferensikan ke banyak orang seperti itu. Dan juga data itu saya perkuat juga, walaupun mereka sudah join, saya bagi kuesioner dengan hadiah sebuah tutorial khusus yang mereka benar-benar butuhkan juga gitu kan. Untuk membuat Instagram feed dalam waktu hitungan detik, Instagram feed-nya langsung berubah lebih menarik. Nah, dengan catatan mereka harus isi survei. Nah, setelah mereka isi survei, saya baca data-datanya. Nah, rata-rata wanita, terus tinggalnya di kota mana terlihat, terus alasan mereka join apa, lalu mereka sudah pernah ikut di kelas lain, kendalanya apa, gitu, seperti itu. Benar-benar istilahnya terlihat banget kebutuhannya, lalu tantangannya apa mereka untuk berjualan online, sehingga saya punya bahan untuk diskusi atau membuat konten yang baru. Jadi pengambilan keputusan itu penting menggunakan data.
data survei. Oke. Oke. Pak, kira-kira nih saya penasaran, kalau misalnya di masa pandemik seperti ini, kita kan pasti sudah punya target market sebelumnya di usaha kita, misalnya kuliner. Nah, ketika masa berubah seperti ini karena ada COVID, ada pandemik seperti ini, kira-kira strategi apa sih yang perlu kita upayakan terkait target market tersebut? Pasti ini goyang nih Pak, misalnya target market kita menengah ke atas misalnya dengan range gaji sekian. Nah, ketika pandemik seperti ini kan nggak bisa saklek nih Pak dengan target market yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak yang bisa kita lakukan untuk menghindari kesenjangan ketika ada pandemik? Oke. Target marketnya bagaimana saat mereka biasanya mereka datang, sekarang mereka nggak bisa datang gitu kan, mau nggak mau harus online gitu kan. Oke, yang pertama adalah kalau Anda sudah punya database-nya mereka, mencatat nomor teleponnya mereka, Anda hubungi, Anda galih pertanyaan, mereka biasanya di sosial media yang mana, sering buka yang mana, sehari buka IG berapa kali, Facebook berapa kali, itu kalau Anda punya datanya. Oke ya, kalau tidak punya, ini Anda bisa, mereka kan sedang di rumah, nah Anda bisa beriklan untuk sebar acak, tapi radiusnya kalau ini kan bisnis lokal ya, betul ya Bu Winda ya? Iya, bisnis yang bukan online yang barangnya dikirim bisa sampai luar Pulau Jawa bukan, atau luar pulau gitu kan. Itu perlu rutin membangun awareness bahwa walaupun lagi COVID, Anda bisa pesan online begitu. Itu perlu sering muncul di Facebook. Kenapa kalau Anda tidak lakukan itu, Anda akan terputus hubungan dengan calon konsumen atau konsumen pelanggan Anda seperti itu. Nah, jadi untuk memanggil mereka kembali, dan saat dipanggil mereka perlu masuk langsung ke grup WhatsApp Anda, ya, ke grup WhatsApp atau ke WhatsApp Anda. Kenapa WhatsApp? Ya karena itu sebuah media yang fast respon, sebuah aplikasi yang fast respon banget. Seperti itu. Jadi butuh daftar kontaknya, Anda punya persis seperti itu untuk mengembalikannya. Butuh proses, nggak bisa cepat kalau yang tidak punya database. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa menyimpan database pelanggan itu penting pakai banget gitu. Iya, penting pakai banget. Oke, kalau misalnya berbicara terkait target market, kira-kira kita perlu kan biasanya misalnya kita selama ini untuk harga produk itu agak tinggi lah Pak harganya, ya nggak seperti misalnya saya jual ayam goreng. Nah, ayam goreng saya biasanya itu harganya menengah ke atas nih. Kira-kira saya perlu downkan harganya nggak ya Pak, kira-kira di saat pandemik seperti ini, karena melihat dari jumlah omset yang menurun misalnya seperti itu. Oke. Pertanyaan yang menarik itu masalah harga. Kalau murah-murahan harga itu tidak ada harga yang nomor 2 paling murah gitu kan. Jadi semurah-murah banget, dan batas dari harga murah adalah gratis gitu kan. Yang dari gratis nggak ada kan. Kalau mahal ya itu nggak ada batasnya. Yang mahal nomor 1 aja bisa dikalahkan lebih mahal lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu strategi murah harga saya tidak sarankan. Namun ya agar orang membeli itu kita perlu tahu, ini kembali lagi mencari data, kira-kira kenapa mereka tidak membeli, apa hambatannya, apakah memang harga atau ada yang lain, atau tentang pengiriman, atau tentang di dekat rumah mereka sudah ada. Nah, saran saya tambahkan penawaran yang lain selain makanan. Misal misalkan kita jualan minuman. Nah, di balik minuman, kalau beli minuman itu nanti dapat apa? Seperti itu. Dapat misalkan kalau minumannya nggak dingin sampai di rumah bisa dikembalikan misalkan, atau
kalau kita jual makanan, apa yang mereka, misalkan contoh mereka nggak beli karena makanannya takutnya nggak fresh sampai rumah. Nah itu nanti kalau tidak hangat bisa dikembalikan ya, seperti itu. Jadi menjaga kualitas itu juga salah satu penting. Memang tantangannya semakin banyak, namun kalau kita membuat penawaran berdasarkan problem mereka tidak membeli, saya rasa yang beli akan jauh lebih banyak, seperti itu. Oke. Duh, perbincangan sore hari ini berat banget ya. Bahasnya target market ya, tapi ini sebenarnya kemana-mana gitu ya, akan bersinggungan dengan hal-hal lainnya juga, seperti database maupun copywriting ketika kita mau buat iklan dan lain sebagainya untuk produk kita sendiri gitu ya. Survei, jadi kemana-mana nih. Survei. Gitu. Betul. Oke nih, Bapak Ibu, silahkan yang masih stay di Instagram Live pada sore hari ini, silahkan apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan langsung ketik saja pertanyaannya di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Dan yang baru hadir bisa diberitahu ya, hadir dari kota mana saja Bapak Ibu ya, bisa bantu jawab saya. Iya. Lumayan sudah ada 2.000 orang nih yang lihat. Ya bener nih, 2.000 orang yang nonton. Kalikan 1.000. Kalikan 1.000. Betul. Oke, sekarang Pak Pras sedang di mana? Sedang berada di mana? Sedang di rumah, ya namanya sudah bekerja dari rumah dimanapun, sudah hampir jalan 5 tahun ya. 5 tahun ini. Oh iya. Iya. Betah ya Pak ya? Oh ya, dibetah-betahkan kan, sebentar lagi juga mau keluar. Waduh, mau liburan nih, Pak Pras mau liburan nih, Masya Allah. Ya. Kita masih work from home, Bapak sudah liburan aja nih. Membangun perekonomian. Oke, perekonomian tempat destinasi. Pariwisata. Iya. Pariwisata. Oke, benar-benar. Soalnya ini tiket lagi murah-murah nih, Pak ya. Iya, lagi murah-murah, memang lagi meramaikan yang pariwisata benar-benar mati ya. Ini sebuah tantangan juga ya, yang di pariwisata. Saya sering dapat pertanyaan, Pak, bagaimana cara memasarkan travel? Jujur, kalau saat itu akan susah banget, karena bagaimana cara mengaksesnya aja kan, kita pelanggan harus datang ke sana kan. Kalau itu aja ditutup, ya mau jual seharga paling murah pun nggak bisa gitu. Namun saya mendapatkan strategi funneling dari salah satu hotel di Bali, cukup bagus strategi funnelingnya. Dia menggunakan iklan di Facebook, dia bilang undian berhadiah untuk nginap selama 7 hari. Nah itu kan dia. Saya coba, ternyata di funneling sama dia, diwawancara, terus memenuhi syarat, dia memberikan potongan harga yang cukup jauh banget. Dapat bisa menginap 3 hari 2 malam di sebuah hotel yang biasanya 1 hari itu 5 juta. Nah, saya cukup bayar separuhnya untuk 3 hari. Nah, seperti itu. Sampai sana nantinya akan diprospek lagi untuk mengikuti paket pariwisata yang jauh lebih mahal lagi. Nah, jadi kita perlu strategi funneling kayak gitu. Iya benar sih. Soalnya ini kemarin lusa saya barusan dapat broadcast ke Bali nih Pak, 1,5 juta per pack, bayangin aja. 1,5 per pack itu 3 hari 2 malam tuh. Oh, itu broadcastan tuh. Sudah sama pesawat? Belum ya tapi ya? Sepertinya sih belum sih, saya kurang tahu ya. Soalnya tiba-tiba lah, pas lagi murah gitu kan, 1,5, 3 hari 2 malam. Oh oke, gitu ya penawarannya. Iya. Bagus. Namun, jadi biarkan orang datang dulu, setelah itu sampai sana diprospek lagi, seperti itu. Ini wajar. Jadi timbulkan kepercayaan. Apalagi ya kalau barangnya yang dijual itu cukup mahal ya butuh kepercayaan tinggi. Anda perlu membangun sales funnel yang tepat untuk target market Anda. Gitu. Iya benar banget. Ini dari bahas target market sampai liburan ya. Oke Bapak Ibu, mana nih? Nggak ada yang bertanya nih Bapak Ibu nih. Oke, silahkan. Siapa tahu ada yang mau bertanya lagi. Ibu Nandis.
Ibu Nandi silakan, Ibu atau Bapak silakan, apabila ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Tadi ada Bapak Sumargo dan ada Bapak Wayan juga dari Makassar maupun dari Tangerang. Jadi saya tadi informasikan terkait BSI ini sendiri akan rutin melaksanakan Instagram Live itu 2 kali seminggu ya Pak ya, hari Rabu maupun hari Jumat, dengan berbagai topik yang berbeda tentunya, dan bintang tamu ataupun narasumber yang berbeda setiap setiap topiknya seperti itu. Oke, mungkin Pak Pras ada yang mau ditambahkan? Kita sudah 43 menit ini ya. Ya. Sudah mau. Oke, penutup terakhir. Jadi target market adalah fondasi bisnis Anda yang kuat ya. Perlu Anda benar-benar tentukan sebelum meluncurkan produk Anda. Karena dengan menentukan target market, Anda akan diselamatkan menghemat banyak waktu, uang, ya, tenaga, sehingga apa yang Anda lakukan jauh lebih tertarget. Nah, misalnya kalau memberikan bom peluru itu langsung dia boom, lalu datanglah ini gitu. Waduh, money. Ini yang diinginkan ya, seperti itu kan. Tuh. Dan hindari kata-kata siapa tahu. Nah, hindari itu. Okay. Jadi untuk penentuan target market pun kita harus memiliki data untuk tahu target market itu siapa. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Nih ada toko kita Bali Ratih. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pada sore hari ini. Nanti sesi Instagram Live pada sore hari ini akan saya post di IGTV ya. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung bisa mereview ulang dari postingan IGTV di feed Bisnis Sukses Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian dari Instagram Live kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Pak Prasena Nugroho yang telah meluangkan waktunya nih sebagai bintang tamu di sore hari ini. Untuk itu saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk Pak Pras. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore.